Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 2 dengan tema klasifikasi. Dengan subbab pertama, yaitu mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Sahabat Gen, berikut ini adalah kompetensi dasar 3.2 pada bab 2 ini, yaitu kalian mampu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Baik sahabat Gen, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya Gen. Ayo bantu channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan lebih banyak kontribusi lagi untuk pendidikan Indonesia. Alam lingkungan sekitar kita terdiri dari 3 bagian, yaitu tanah, air, dan udara. Dalam 3 bagian itu, terdapat benda-benda atau makhluk yang sangat beragam corak dan jenisnya. Ada yang hidup, tetapi ada juga yang tak hidup. Misalnya, dari lingkungan sekitar yang dapat kita temukan, tentunya ada manusia, beberapa jenis hewan seperti ayam, anjing, kucing, cicak, cacing dalam tanah, ikan dalam air, dan burung yang terbang di udara. Ini termasuk makhluk hidup. Ada juga benda-benda seperti batu, tanah, air sungai, air laut, debu, angin, sampah, dan rumah kita. Ini termasuk benda tak hidup. Pertanyaan mendasar, sahabat Gen, mengapa ada yang dikelompokkan ke dalam makhluk hidup, tetapi ada juga yang termasuk benda tak hidup? Apakah yang menjadi dasar pembeda dua kelompok ini? Apakah yang paling mudah untuk diamati dan dijadikan dasar pembeda kedua kelompok ini? Hal yang paling mudah untuk diamati adalah karakteristik atau ciri-cirinya. Sebagai salah satu ciri misalnya, manusia dan hewan bisa berkembang biak memperbanyak diri, tetapi batu dan tanah tidak bisa berkembang biak. Maka berdasarkan ciri ini, manusia dan hewan termasuk makhluk hidup, sedangkan batu dan tanah termasuk benda tak hidup. Ini baru satu ciri berkembang biak. Kenyataannya masih ada lagi beberapa ciri yang mendasari pengelompokan makhluk hidup dan benda tak hidup. Perbedaan definisi. Makhluk hidup merupakan substansi yang menjalankan proses kehidupan. Kehidupan di sini jelas berupa kegiatan seperti bernapas, tumbuh dan berkembang, bergerak, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, memerlukan makan dan minum, ekskresi, dan mampu untuk bereproduksi atau berkembang biak. Dari yang disebutkan barusan, proses kehidupan tersebut menjadi karakteristik atau ciri suatu makhluk hidup dikatakan sebagai makhluk hidup. Adapun benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan seperti yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, ciri-ciri benda tak hidup diantaranya yaitu: pertama, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Kedua, tidak dapat bergerak dengan sendirinya kecuali ada kekuatan atau energi yang mampu menggerakkan benda tersebut. Ketiga, tidak makan dan tidak minum. Dan keempat, tidak dapat mempertahankan keturunannya atau tidak mampu bereproduksi dengan sendirinya. Dengan memahami sekilas ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup, tentu secara mudah kita mampu membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup tersebut, Gen. Perbedaan karakteristik. Sahabat Gen, berikut ini adalah perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Pertama, makhluk hidup dapat menunjukkan kehidupan, sementara benda tak hidup tidak bisa menunjukkan kehidupan. Kedua, makhluk hidup bisa bergerak, sementara benda tak hidup tidak bisa kecuali jika mereka digerakkan oleh kekuatan lain, baik berasal dari benda itu sendiri ataupun dari benda lain. Ketiga, makhluk hidup memiliki kapasitas untuk bereproduksi sendiri, sementara benda tak hidup mereka tidak bisa kecuali diproduksi oleh makhluk hidup lainnya. Misalnya, suku cadang mobil yang dibuat atau diproduksi oleh manusia. Keempat, makhluk hidup cepat atau lambat akan mati, sementara benda tak hidup tidak memiliki kapasitas untuk hidup atau mati.
Asal-usul benda tak hidup. Jika dikaji lagi, ternyata benda tak hidup dapat dibedakan berdasarkan asal-usul terbentuknya benda tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, benda tak hidup yang tidak pernah berasal dari bagian makhluk hidup. Contohnya adalah batu. Batu dapat terbentuk dari endapan magma cair letusan gunung berapi dan dapat berasal dari endapan sedimen dari tekanan bahan tertentu. Nah, sehingga batu bukan berasal dari bagian makhluk hidup. Kedua, benda tak hidup yang berasal dari makhluk hidup atau pernah menjadi bagian dari makhluk hidup. Contohnya adalah batu bara, kertas, dan selai. Kita tahu sendiri bahwa kertas adalah benda tak hidup yang berasal dari bahan baku berupa kayu dari pohon yang termasuk makhluk hidup. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 2 subbab 1 ini. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.